Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 beranggotakan Alifi Adha, Atika Febriana Nuraini, dan Trika Yuliana. Adapun materi yang akan disampaikan mengenai ruang lingkup pemahaman individu, asumsi tentang manusia dan faktor kepribadian, serta penilaian kepribadian dan pemahaman tingkah laku individu menurut psikoanalisa, behavioristik, dan humanistik. Ruang lingkup pemahaman individu. Aiken mendefinisikan pemahaman individu dengan menggunakan istilah human assessment, yakni pemahaman individu diartikan sebagai cara memahami, menilai, atau menaksir karakteristik, potensi, dan atau masalah-masalah gangguan yang ada pada individu atau sekelompok individu. Adapun tujuan pemahaman individu menurut Hood and Johnson antara lain, yang pertama, orientasi masalah, yakni membuat individu mampu mengenali dan menerima permasalahan yang dihadapi, tidak malah mengingkari bahwa ia bermasalah. Kemudian yang kedua ada identifikasi masalah, yakni membantu dalam mengetahui masalah yang dihadapi secara mendetail. Ada pula yang ketiga, memilih alternatif solusi. Yang keempat, pembuatan keputusan alternatif. Pemahaman individu digunakan untuk mencari pemecahan masalah yang paling tepat dengan mempertimbangkan konsekuensi yang paling rendah. Yang kelima ada verifikasi, yakni menilai apakah layanan bimbingan dan konseling dilakukan sudah berjalan efektif. Adapun prinsip-prinsip dalam pemahaman individu. Memahami individu berarti kita akan mengkaji dan membuka tabir yang ada pada individu. Ada banyak aspek yang ingin dirahasiakan oleh individu dari orang lain. Oleh karena itu, perlu prinsip-prinsip dalam pelaksanaannya. Berikutnya, asumsi dasar tentang manusia dan faktor kepribadian. Asumsi-asumsi dasar tentang manusia. Berdasarkan teori-teori kepribadian, asumsi-asumsi dasar tentang manusia seperti yang disebutkan oleh Koswara antara lain, ada kebebasan dan ketidakbebasan. Kebebasan dan ketidakbebasan merupakan dua asumsi dasar manusia yang saling bertentangan. Asumsi dasar yang menyatakan manusia sebagai makhluk yang bebas berkehendak, bebas menentukan sikap, dan bebas menentukan arah kehidupannya sendiri adalah asumsi yang berbentuk aliran filsafat eksistensial. Kemudian rasionalitas dan irasionalitas. Rasionalitas dan irasionalitas ini menyangkut seberapa besar pengaruh akal terhadap tingkah laku manusia. Komitmen yang menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang rasional dianut oleh teori kepribadian humanistik. Sedangkan komitmen yang menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang tidak rasional dianut oleh aliran psikoanalisa, holisme, dan elementalisme. Prinsip holistik merupakan prinsip yang berasal dari psikologi Gestalt. Sedangkan prinsip elementalistik menyatakan bahwa suatu hal hanya bisa dipelajari dengan jalan menyelidiki aspek-aspek secara terpisah. Konstitusionalisme, environmentalisme. Pandangan konstitusional menyatakan bahwa pada hakikatnya manusia sudah memiliki sifat bawaan yang dibawa sejak lahir. Sedangkan pandangan environmentalisme menyatakan bahwa hakikatnya sifat-sifat manusia ditentukan oleh pengalaman-pengalaman yang diperoleh dari lingkungan, berubah dan tak berubah. Pandangan bahwa manusia merupakan individu yang berubah berada pada aliran behaviorisme. Sementara itu, pandangan bahwa manusia merupakan individu yang tidak berubah dianut oleh teori kepribadian psikoanalisa yang berpandangan deterministik tentang pribadi manusia. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian manusia.
Berikut menyebutkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian antara lain yang pertama, faktor genetik atau hereditas. Beberapa hasil penelitian menyatakan bahwa sifat merupakan sesuatu yang diwariskan. Kemudian ada pula faktor lingkungan. Selanjutnya ada pula faktor belajar. Faktor belajar berperan penting dalam setiap aspek perilaku. Faktor perkembangan. Menurut Freud, kepribadian dibentuk pada usia 5 tahun dan akan sulit berubah sesudah usia tersebut. Faktor kesadaran. Terakhir adalah faktor ketidaksadaran. Berikutnya penilaian kepribadian dan pemahaman tingkah laku individu menurut psikoanalisa, behavioristik, dan humanistik. Penilaian kepribadian dan pemahaman tingkah laku individu menurut psikoanalisa. Teori psikoanalisa dapat dipahami melalui pengkajian terhadap keadaan ketidaksadaran, bahwa perilaku manusia hanya dapat dengan melalui pemahaman terhadap kesadaran seseorang. Menurut teori ini, kesadaran hanya merupakan sebagian kecil saja dari seluruh kehidupan psikis. Penilaian kepribadian dan pemahaman tingkah laku menurut behavioristik. Behavioristik merupakan pendekatan yang mempelajari perilaku dan tingkah laku manusia. Perspektif behavioral terfokus pada peran dari pengalaman dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif respon hukum-hukum mekanistik. Asumsi dasar mengenai tingkah laku menurut teori ini adalah bahwa tingkah laku sepenuhnya ditentukan oleh aturan, bisa diramalkan dan bisa ditentukan. Menurut teori ini, seseorang terlibat dalam tingkah laku tertentu karena mereka telah mempelajarinya. Penilaian kepribadian dan pemahaman tingkah laku menurut pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik dalam tingkah laku menggambarkan manusia secara optimistik dan penuh harapan.